Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi amma ba'd. Ikhwan fillah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sesuatu yang wajib untuk terus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik syukur dengan qalb, dengan hati, syukur dengan lisan, dan juga syukur dengan aplikasi perbuatan kita. Karena hanya dengan syukur itu Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya buat kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah sampaikan, jika kita pandai bersyukur, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya buat kita. Namun jika kita kufur, kita mengingkari semua nikmat-nikmat Allah, maka azabnya akan sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur dengan sesuatu yang tidak kita minta kepada Allah. Syukuri kenikmatan yang kita rasakan dan kita tidak memintanya. La in syakartum, jika kita pandai mensyukuri nikmat yang tidak kita minta, la azidannakum, maka yang kita minta akan dijadikan tambahan bonus buat kita. La azidannakum. Namun terkadang kita belum sepenuhnya mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang kita tidak pernah memintanya. Bukankah kita tidak meminta agar kedua mata ini bisa melihat? Bukankah kita tidak meminta agar kedua telinga kita bisa mendengar? Bukankah kita tidak meminta agar kedua kaki kita bisa berdiri dan berjalan? Bukankah kita tidak meminta agar kedua tangan kita bisa berfungsi, memegang dan yang lain? Bukankah kita tidak meminta agar Allah jadikan malam digilir menjadi siang? Kita tidak pernah meminta agar Allah terbitkan matahari di pagi hari, Allah tenggelamkan di sore hari. Bukankah tadi malam dalam tahajud kita tidak berdoa, ya Allah, tolong siapkan oksigen buat aku bernapas esok hari. Kita tidak memintanya. Ya Allah, tolong sediakan air di rumah untuk kebutuhanku sehari-hari. Kita tidak memintanya. Masya Allah. Nikmat-nikmat yang kita tidak memintanya, tetapi Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Namun jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat itu dengan syukur yang sebenarnya, maka boleh jadi ada kekufuran kita terhadap Allah. Namanya kufur nikmat. Kita mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kita tidak berterima kasih kepada yang telah menyediakan nikmat-nikmat kebutuhan kita sehari-hari. Ketika kita membuka keran di rumah-rumah kita karena kebutuhan air sehari-hari, untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, kita mandi, kita berwudu. Ketika kita membuka keran, kita mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan yang lainnya menggunakan air tersebut. Hal yang sudah rutin kita lakukan terus berulang-ulang setiap waktu di rumah kita. Apakah ketika kita buka keran tersebut, terpancar air darinya, kemudian kita sampaikan langsung terima kasih kita kepada Allah yang telah menyediakan air tersebut? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih menyediakan air untuk kebutuhanku di rumah ini. Atau kita lupa mengungkapkan terima kasih itu kepadanya? Atau jangan-jangan ketika kita buka keran tidak ada air yang keluar. Hari ini dari pagi sampai siang tidak ada air yang keluar dari keran-keran air di rumah kita. Sampai di sore hari juga tidak ada yang keluar. Sampai di malam hari
tidak ada air di rumah kita. Kemudian keesokan paginya, ketika kita buka, air kemudian terpancar. Maka spontan lisan ini akan mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Apakah mesti seperti itu dulu baru kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah? Sementara setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita buka terpancar air, kita lupa mensyukurinya. Ketika matahari pagi kemudian terbit memancarkan sinarnya, sudah menjadi keseharian yang kita saksikan dalam hidup yang sudah kita lalui. Apakah kita panjatkan ungkapan syukur terima kasih kepada Allah? Seorang ibu misalnya, pagi ini dia mencuci pakaian anak-anaknya. Selesai mencuci, dia bawa ke halaman rumahnya untuk dijemur, dikeringkan dengan sinar matahari. Ternyata pagi itu langit mendung, kemudian turun hujan. Sampai siang, sampai sore, hujan masih tetap turun. Sang ibu tidak bisa mengeringkan pakaian dengan cahaya matahari hari itu. Keesokan harinya ternyata langit masih mendung. Hari berikutnya, di pagi hari, ternyata mentari keluar dengan cahayanya yang begitu indah dan cerah. Sang ibu tadi kemudian mengungkapkan, Alhamdulillah matahari keluar pagi ini. Apakah mesti seperti itu dulu kita syukuri? Ketika dihilangkan dulu, disetop dulu oleh Allah kenikmatannya, kemudian ketika didatangkan baru kita syukuri. Sementara setiap hari matahari terbit di pagi hari, kita tidak syukuri. Kita lalai untuk berterima kasih kepada Allah. Inilah la in syakartum. Kita nggak minta Allah keluarkan kuku-kuku di ujung jari kita. Kita nggak pernah berdoa minta itu. Tetapi Allah terus siapkan kuku ini, sehingga menjadi penguat di ujung jari kita untuk apapun kerja-kerja kita. Masya Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih banyak rupanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan yang belum kita syukuri. Bagaimana bentuk syukurnya? Allah berikan dua mata, kita bisa melihat. Kita tidak pernah berdoa untuknya seperti itu. Tetapi ketika sudah Allah berikan ini bisa melihat, maka pertanyaannya, disyukuri kedua mata itu. Dengan cara apa? Digunakan untuk melihat apa? Kebaikan-kebaikan mana yang mau dilakukan, dihadirkan dari kedua mata ini. Itulah bentuk syukurnya. Kaki juga sama. Tangan juga sama. Karena nanti mereka-mereka inilah yang akan buat persaksian dan pengakuan di yaumil qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika mulut-mulut mereka nanti dikunci di hari kiamat. Dikunci mulut-mulut mereka di padang mahsyar ketika hisab. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara, membuat pengakuan pernah melakukan perbuatan ini dan itu, melakukan dosa ini dan itu, melakukan kesalahan ini dan itu, mengaku tangannya. Wa tukallimuna, tangannya bercakap, tangannya berbicara. Tidak cukup pengakuan dari tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan tampil menjadi saksi. Ya, aku saksinya karena kata kaki, aku yang melangkah berjalan ke tempat maksiat itu, na'udzubillah. Kaki juga yang akan buat pengakuan, aku yang berjalan mendatangi masjid dan musolah itu, mendatangi majelis ilmu itu. Kata kaki, dia bikin persaksian. Kita syukuri semuanya dengan hati, dengan lisan, dan dengan aplikasi perbuatan. Maka Allah janji la azidannakum, akan tambahkan nikmatnya buat kita. Nikmat yang mana? Nikmat tadi yang kita minta, yang kita inginkan, kemudian kita minta kepada Allah, ketika dikabulkan itulah la azidannakum. Syukuri yang diberikan Allah, yang kita tidak meminta nikmat tersebut, yang kita tidak berdoa memohon nikmat tersebut, tapi tetap Allah berikan kepada kita.
itu jumlahnya lebih besar dibandingkan yang kita minta. Masya Allah, terkadang kita luput, kita lalai untuk mensyukurinya. Padahal hati akan menjadi tenang karenanya. Jika kita mampu mensyukuri, jangankan hal-hal yang baik, yang tidak baik pun tetap kita syukuri. Itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Kalau perkara-perkara yang baik, yang nikmat, kemudian disyukuri, lah itu nggak perlu kita membahasnya dalam pengajian. Insya Allah semua orang akan mampu. Jika dia menyadari dengan kekuatan kolbunya, semuanya bersumber dari Allah, maka dia akan bersyukur. Tetapi bagaimana bisa bersyukur pada keadaan-keadaan yang sebaliknya? Pada keadaan-keadaan yang kita tidak suka, keadaan-keadaan yang membuat hati kita tidak tenang, masalah yang kita hadapi, apakah mampu untuk disyukuri? Masya Allah, inilah karakter orang-orang yang bertakwa. Seperti apa bentuk syukur itu? Allah sampaikan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah berikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak, tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah nggak minta untuk menghitung nikmatnya. Kita tulis pun nggak akan sanggup. Aukanal bahru midada kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di surah Al-Kahfi ini Allah sampaikan. Seandainya satu lautan itu kalian jadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat nikmat Tuhanmu, habis satu lautan itu. Walau ji'na bimithlihi madada, kemudian kamu datangkan satu lautan yang sama, berarti sudah 2 lautan jadikan tinta, belum selesai kamu menulis kalimat nikmat Tuhanmu. Di dalam surat Luqman Allah sampaikan, datangkan 7 lautan yang sama dan jadikan pohon yang ada di muka bumi sebagai pena untuk menulisnya. Maka 7 lautan di surah Luqman dengan 2 lautan di surah Al-Kahfi, jumlahnya 9 lautan jadikan tinta, pohon yang di bumi jadikan pena. Belum selesai kalian menulis kalimat nikmat Tuhanmu. Allah nggak minta ditulis nikmatnya, Allah nggak minta dihitung, karena kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Allah cuma minta satu, la in syakartum, syukuri, inna a'tainakal kautsar. Di tengah-tengah muhasabah kita, di tengah-tengah perenungan kita, kita kemudian merenung, kita mengangkat tangan, ya Rabb, tolong tunjukkan kepadaku agar aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka diajarilah kalimatnya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita minta petunjuk kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kemudian kita bertanya kepadanya, ya Rabb, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana caranya kami mensyukuri nikmat-Mu. Allah kemudian jawab, fasolli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Masya Allah. Inilah amaliyah syukur. Sholat karena Tuhanmu. Sehingga Rasulullah bersabda, bainal abdi wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Rawahu Muslim. Antara seorang hamba dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kalimatnya fasolli li rabbika, itu kalimat syukur. Sholatlah karena Tuhanmu. Jadi amaliyah untuk mengajarkan kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka ada pada praktek sholat kita sehari-hari. Baik sholat yang fardu, yang wajib, dan juga sholat-sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah
kita akan dapat ilmu tentang syukur darinya. Tetapi jika sholatnya ditinggalkan, tarkus sholat, bainal abdi wa bainal kufri, antara seseorang dengan kekafiran, tarkus sholat adalah meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Lawan dari syukur adalah kufur. Masya Allah. Ini yang menjadi ketentuan. Jadi kita belajarnya dari situ. Kenapa dari sholat? Tiap rakaat sholat kita dirukunkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Tiap-tiap kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita akan sampai pada kalimat syukur, yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun situasi kita, kalau kita sholat, maka kita akan tetap bersyukur kepada Allah. Kita buktikan. Yang sholatnya berdiri dalam keadaan sehat, masih muda, masih segar, dia menghadap ke arah kiblat, dia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah kepada Rabb-nya, dia mengucapkan kalimat takbir untuk mengagungkan asma Allah, kemudian dia membaca doa iftitah, dan setelahnya dia akan kumandangkan surat Al-Fatihah, dan itu menjadi rukun dalam sholat. Ketika membaca Al-Fatihah, maka sampailah dia pada kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatnya berdiri dalam keadaan sehat, maka dia mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Suatu hari kita tidak mampu berdiri karena kita sedang sakit. Salat kita pun duduk di kursi atau di lantai dalam keadaan lemah karena sakit. Kita salat, tetap kita membaca kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal tidak mampu berdiri, tapi masih tetap alhamdulillah, bersyukur dia. Suatu hari berikutnya, ada saudara kita yang duduk pun tidak mampu, apalagi berdiri, sholat dia dalam keadaan terbaring di tempat tidur rumah sakit. Ada selang infus di tangannya, ada selang oksigen di hidungnya, ada alat rekam medis di badan mereka. Dia sholat dalam keadaan terbaring, tidak mampu duduk apalagi berdiri. Ketika dia sholat, tetap dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bersyukur kepada Allah, padahal tidak mampu duduk dan tidak bisa berdiri, tapi tetap bersyukur. Ya, sholat mengajarkan kita untuk syukur. Yang sedang barokah rezekinya, yang sedang menikmati bunga kehidupan dunianya, rezeki yang melimpah, dia sholat, maka dia akan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sedang terbatas rezekinya, sedang seret rezekinya, dia sholat, tetap saja dia bersyukur Alhamdulillahirabbil alamin, padahal rezekinya terbatas. Atau yang sedang khawatir karena hutang-hutangnya yang belum terselesaikan, kemudian dia sholat, dia tetap mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun keadaan dan situasinya, kita akan tetap bersyukur. Itulah fasholli li rabbika. Masya Allah, Allah janji itu, la in syakartum la azidannakum. Dia akan tambah nikmatnya buat kita. Akhirnya kita mendapatkan munasabahnya berita yang sangat indah yang Allah sampaikan di surah Toha 132 ayatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Nahnu narzuquka, kami akan mengalirkan rezeki kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang yang sholat dan mengajak keluarganya sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dia mengajak keluarganya sholat. Ujung ayat ini, nahnu narzuquka, kami akan mengalirkan rezeki kepadamu. Itulah syukur, Masya Allah. Insya Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati menjadi damai, hati menjadi bahagia ketika kita bersyukur. Bukan mensyukuri sesuatu yang nikmat dan enak saja. Apapun keadaannya, jika kita sholat, tetap kita mengucapkan kalimat syukur.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan keadaan yang tidak enak kita rasakan akan dirubah Allah menjadi kenikmatan yang sangat membahagiakan hati kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.